Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jurnalis, youtuber, dan kawan-kawan yang lainnya, terima kasih atas kehadiran Anda dalam press conference yang khusus kami adakan. Pertama memang menjelang Ramadan ya, kami mengucapkan selamat Ramadan, berpuasa, dan kami juga minta maaf kalau ada kesalahan, dan kita sama-sama melaksanakan ibadah suci dalam 30 hari ke depan nantinya. Nah, yang kedua, kami mengadakan press conference ini khusus untuk membicarakan 4 hal. Yang pertama adalah nanti kita akan bicarakan mengenai mispersepsi, salah arti seolah-olah RRT menyerah. Enggak, ngawur itu kalau bilang menyerah ya. Yang benar adalah kita minta penghentian penyidikan itu demi hukum ya. Karena proses awalnya sudah melanggar undang-undang. Nanti kita akan bicarakan secara detail. Yang kedua, Dr. Tifa menemukan spesimen yang berbeda antara yang di press conference-kan Tipidum, Brigjen Juhandani pada tanggal 22 Mei dengan apa yang diberikan ke Bonatua Silalahi salah satunya setelah dia memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat. Itu dua spesimen yang berbeda. Kalau yang berbeda, sementara yang mengumumkan adalah dua institusi resmi, itu masalah. Nanti Pak Ugrom bisa menambahinya. Yang ketiga, Mas Roy seperti biasanya akan menunjukkan kaosnya. Mas Roy akan bicara mengenai spesimen yang lain, mengenai ijazah dan lain sebagainya. Dan skripsi. Jadi 3. Nah, yang keempat, kita mau spill rencana CLS, Citizen Lawsuit yang dilakukan oleh purnawirawan TNI. Ada Maijen, ada Brigjen, ada Marsikal pertama, ada Laksamana juga ya. Nanti disampaikan oleh Laksma Pakmur ya, Laksamana pertama. Jadi itu 4 hal yang akan kita sampaikan. Nah, untuk agar kesalah pengertian ini tidak berlarut, saya ingin membacakan secara pelan-pelan mengenai mengapa penyidikan harus dihentikan. Jadi Permul di sana mengatakan menyerah, putus asa, dan lain sebagainya. Justru kita ingin menggeser gawang yang sudah digeser. Gawang yang kita ingin geser adalah gawang pembuktian apakah ijazah itu palsu atau asli. Bukan pembuktian apakah Roy Suryo, Dr. Tifa, Risman melakukan pencemaran nama baik atau tidak, ujaran kebencian atau tidak, fitnah atau tidak. Karena itu very real sesungguhnya setelah ijazahnya dibuktikan asli atau palsu sebagaimana dikatakan oleh Profesor Din Samsudin dalam keterangan ahlinya yang kemudian kita ketahui bersama setelah adanya press conference. Jadi kawan-kawan semua, di dalam KUHP yang baru itu ada pasal 24 ayat 2 huruf C dan huruf G Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ dikatakan ada 10 sebab mengapa sebuah proses penyidikan itu bisa dihentikan. Restoratif justice yang dimintakan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu hanyalah 1 dari 10 sebab tersebut. Sebab-sebab lainnya yaitu tidak terdapat cukup alat bukti. B. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. C. Penyidikan dihentikan demi hukum. D. Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama. E. Kadaluarsa. F. Tersangka meninggal dunia. G. Ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. H. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Itu cuma 1 saja. I. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Itu 50 juta ya. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori 4 atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kira-kira 200 juta ya. Nah, jadi dari ketentuan di atas kami ingin menggarisbawahi huruf C. Huruf C di atas mengatakan penyidikan dihentikan demi hukum. Maksudnya kami sudah mengatakan dari awal ya bahwa yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya melanggar pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Sekali lagi, melanggar pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
Saya bacakan biar jelas. Pasal 10 ayat 1. Saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. 2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kawan-kawan semua, secara de facto Roy, Rismond, dan Dr. Tifa adalah saksi dalam kasus yang dilaporkan TPUA. Jadi dilaporkan TPUA pada tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan surat TPUA tanggal 30 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden TPUA Rizal Fadila. Ini suratnya, ya. Jadi suratnya saya bacakan. Kepada yang, ini tim pembela ulama dan aktivis, kopnya. Kemudian kepada yang terhormat, penyidik perkara pemalsuan surat / dokumen dalam kurung surat pengaduan adanya temuan publik dan berbagai lembaga media sosial sebagai bentuk notoire patent cacat hukum ijazah S1 oleh Jokowi oleh TPUA, oleh tim atau PUA / tim pembela ulama dan aktivis perihal pengajuan sebagai saksi. Dengan hormat, sehubungan dengan pengaduan masyarakat yang kami lakukan pada tanggal 9 Desember 2024 bernomor TPUA /12/2024, kami merencanakan akan menghadirkan saksi yang bernama Dr. Tifauzia Tiasuma dalam kurung Dr. Tifa yang juga ikut serta berkunjung ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bersama Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond Hasilon Sianipar untuk mendapatkan informasi tentang ijazah dan yang lain-lain sehubung dengan kelulusan Jokowi sebagai sarjana kehutanan. Demikianlah pengajuan kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 30 Juni 2025. Hormat kami, Wakil Presiden TPUA, tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadila SHMH. Ya, ditandatangani. Jadi jelas di sini bahwa RRT Roy, Rismond, dan Dr. Tifa bertindak sebagai saksi dalam gelar perkara khusus yang diadakan pada tanggal 9 Juli 2025. Karena itu dia masuk dalam perlindungan dalam Undang-Undang Saksi dan Korban, perlindungan saksi dan korban, yaitu pasal 10 yang sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, dengan demikian penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan Jokowi tanggal 30 April 2025 bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi bertentangan dengan undang-undang. Kemudian, tapi orang mengatakan, tetapi bukankah kasus yang dilaporkan TPUA sudah dihentikan penyelidikannya? Kan begitu ya? Terhadap hal tersebut perlu dikemukakan dua hal penting. Satu, laporan Jokowi disertai pemeriksaan itu pada tanggal 30 April 2025. Padahal, dalam tanda kutip, penghentian penyelidikan baru diumumkan pada tanggal 22 Mei 2025 oleh Brigjen Johandani, Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana. Artinya, penghentian penyelidikan itu baru diumumkan pada tanggal 22 Mei, sementara laporan Pak Jokowi itu 22 hari sebelumnya atau 23 hari sebelumnya, dan pada waktu hari bersamaan Pak Jokowi sudah diperiksa. Artinya, laporan itu sudah diproses ketika proses di Barreskrim belum dihentikan. Itu satu. Yang kedua, penghentian penyelidikan bertentangan dengan pasal 1, 79 dan 80 Perkap Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2029 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik dan seterusnya. 2009 ya. Jadi salah satu yang kita lihat dalam pasal 80 mengatakan pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, tadi kita sebutkan pasal 79 juga, wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. B. Laporan polisi. Laporan polisi nggak ada, karena yang ada adalah masuk Dumas ya. B. C. BAP saksi / tersangka atau laporan kemajuan. Yang jelas BAP saksi nggak tahu kita, tapi tersangka pasti sudah tidak ada karena baru proses penyelidikan. Laporan kemajuan kita tidak tahu. Tapi D ini yang paling penting. Berita acara pengambilan, penyitaan, dan pembungkusan barang bukti nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kemudian autentikasi dokumen pembanding nggak ada juga.
Jadi kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bareskrim ya atau Dirtipidum atau Diktipidum itu melanggar undang-undang dan melanggar peraturan Kapolri terutama. Sehingga cacat hukum sesungguhnya proses penghentian penyelidikan tersebut. Oke. Dan kita perlu ketahui pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang dijadikan dasar pada waktu itu sebelum ada KUHP yang baru, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara berita acara penyitaan pasti tidak ada, karena penyitaan hanya dalam proses penyidikan. Ya, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kemudian itu alasan pertama, alasan demi hukum. Kemudian ya, mengenai alasan kedua, ya, dapat dikemukakan fakta bahwa SP3ES dan DHL berdasarkan pasal 79 ayat 4 KUHP bahwa pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dengan diterbitkannya SP3 bagi Egy Sujana dan DHL, artinya laporan polisi LP sudah dicabut. Karena karena laporan polisi S dan DHL sudah dicabut, maka otomatis LP itu gugur secara keseluruhan karena tersangka lain dalam nomor LP yang sama. Jadi kawan-kawan semua, yang dilaporkan memang delik aduan, tetapi Pak Ugro mengatakan ini kan peristiwa pidananya sesungguhnya, dan kemudian penyidik cari-cari pasal. Tidak hanya pasal delik aduan yang disangkakan, tapi juga delik pidana umum. Tapi intinya adalah ketika semua itu dicabut dengan keluarnya SP3 Egy Sujana dan DHL, maka sesungguhnya artinya tercerabut semua terhadap 6 tersangka lainnya. Maka konsekuensinya proses penyelidikan dan penyidikan sudah tidak ada dasar hukumnya lagi karena sudah dicabut. Jadi itulah dua alasan mengapa kemudian kami meminta penghentian penyidikan. Karena ini penyimpangan dilakukan baik di Bareskrim, Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. Surat kami ajukan ke Inspektur Pengawasan Umum setingkat Komjen Wahyu Widana. Begitu kawan-kawan semua. Untuk selanjutnya saya meminta kesempatan Pak Ugro Seno menjelaskan lebih lanjut poin tentang dicabutnya laporan polisi oleh Joko Widodo dan oleh yang lainnya yang menyebabkan Egy Sujana dan DHL mendapatkan SP3 itu seharusnya berkonsekuensi pada batalnya laporan polisi secara keseluruhan. Silakan Pak Ugro. Baik, terima kasih. Jadi saya melanjutkan Mas Refli tadi. Jadi proses pelaporan pencemaran nama baik dan fitnah 310 dan 311, laporan polisi itu dari awal menurut saya sudah cacat hukum. Kenapa? Karena pasal yang dimasukkan itu selain tidak dalam KUHP pidana umum, juga ada pidana khusus, yaitu Undang-Undang ITE. Ya. Padahal dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang lama, ya, Undang-Undang KUHP yang lama, di situ dikatakan pasal-pasal itu kalau ada suatu perbuatan melanggar beberapa peraturan pidana, itu yang digunakan peraturan pidana yang ancamannya terberat. Tapi dalam laporan polisi semuanya berkaitan dengan 310 dan 311, walaupun dikaitkan dengan Undang-Undang Pidana Khusus ITE tadi. Ya. Jadi ini pasal yang dicari-cari supaya bisa menjerat tersangka, bisa ditahan karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Ya. Yang kedua, kalau tetap menggunakan beberapa pasal pidana umum dan pidana khusus, harusnya juga berpedoman pada pasal 63 KUHP yang lama ayat 2. Yang diberlakukan harusnya pidana khusus, bukan semuanya dipakai. Ya. Nah, kemudian perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah, karena sudah diarahkan ke RJ
RJ ini pasal 79 tadi ayat 5 dinyatakan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Ya. Kalau mendapatkan penetapan pengadilan, LP 4 LP yang diajukan bersama-sama mulai dari 2831, kemudian 976, 978 dan satu lagi berapa saya lupa itu, ya 4 LP itu, nanti berkas perkara itu tidak akan bisa maju karena tidak akan diterima di pengadilan nanti, karena sudah dilakukan restoratif justice di situ, ya, sehingga akan sulit mau maju ke depan. Sehingga bagi saya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pasal 30, 13 yang dituduhkan kepada 8 terlapor tadi, ya, itu sudah harus selesai peristiwa tersebut. Perbuatan yang dituduhkan kepada 8 orang berarti sudah selesai, tidak akan dilanjutkan lagi, karena tidak akan mungkin bisa diproses ke kejaksaan ataupun ke pengadilan. Ya. Saya tidak tahu sekarang apakah laporan polisi sudah masuk bagian dari sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Kalau itu sudah masuk, otomatis pengadilan suatu saat akan menolak. Ya. Itu yang prinsip ingin saya sampaikan. Jadi kalau peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah sudah berhenti, nah bukan berarti perkara yang berkaitan dengan pokok perkara awal, yaitu masalah dugaan ijazah palsu, itu berhenti. Itu tidak berkait, ya, tidak seperti kapal dengan jangkar, bukan. Nah ini nanti akan maju berdasarkan putusan KIP yang dimenangkan oleh saudara Bonatua tadi, dan ini akan masuk babak baru. Ya, selain dari yang laporan PPW dulu di Barreskrim, juga akan dibuatkan laporan polisi baru oleh Pak Bonatua atau siapapun nanti yang melaporkan para komisioner KPU di Solo, di Jakarta dan di pusat. Ya. Jadi sekali lagi mohon dipisahkan antara peristiwa laporan polisi yang dilaporkan di Polda Metro, ya, dengan peristiwa penggunaan dugaan ijazah palsu tadi untuk menjadi calon wali kota waktu itu, kemudian calon gubernur dan calon presiden. Itu saja tambahan dari saya supaya ini memperjelas dan mempertegas bahwa tidak ada sebutan penyerahan diri, memaksa SP3 dan sebagainya. Karena SP3 yang dilakukan itu adalah perbuatan seluruhnya yang dilaporkan oleh Jokowi dan Pak Jokowi dan kawan-kawan, ya, dalam bentuk 4 LP tadi. Ya. Itu saja, terima kasih. Ya, jadi jelas tegas ya, tidak ada kompromi, tidak ada niat RRT untuk meminta maaf, tidak ada niat RRT untuk restoratif justice. Yang ada adalah kami menuntut dihentikan penyidikan ini karena sudah bertentangan dengan hukum, demi hukum. Itu yang paling utama, demi hukum, karena ini sudah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan Kapolri, sehingga demi hukum harusnya penyidikan dihentikan. Ya. Oke, berikutnya Dr. Tifa akan menyampaikan hal yang ingin disampaikan. Ya. Silakan dokter. Ya. Ya. Mic dulu mana mic dulu? Enggak ada. Adanya Mike Tyson. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2 hari menjelang Ramadan, insya Allah. Jadi saya Dr. Tifa bersama dengan sahabat saya, kakak saya, Mas Dr. Suryo bersama dengan sahabat saya satu lagi, Bang Dr. Ismon Syanifat. Jadi kami akan menyampaikan beberapa detail terkait dengan ijazah, ya, Joko Widodo ini yang selama 3 tahun kami jadikan sebagai kajian penelitian kami. Ya. Banyak detail-detail yang akan saya sampaikan, yang akan kami sampaikan, yang belum pernah kami sampaikan selama ini. Sengaja kami simpan sampai spesimen yang terakhir itu keluar. Tetapi mengingat bahwa 3 spesimen yang kami tunggu, yaitu spesimen dari KPU Surakarta 2005 dan 2010, serta spesimen dari KPU Jakarta tahun 2012 itu belum diterima oleh Ibu Dr. Leoni Lydia dan Bapak Dr.
Bonatua Silalahi masih dalam proses. Karena menunggu, maka sebaiknya kami akan sampaikan. Jadi mengapa kami sampaikan bahwa mulai sejak tahun 2022, tepatnya di tanggal 20 Oktober 2022, pertama kali keluar spesimen ijazah official secara resmi, ya, dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta. Ya, inilah pertama kali secara official spesimen ijazah Joko Widodo ini keluar, ya, dalam bentuk fotokopi. Perhatikan baik-baik ya, format fotokopinya adalah A3. A3 itu format yang sama dengan ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada untuk program sarjana, ya. Tetapi bukan berarti bahwa fotokopi ijazah ini adalah fotokopi yang berasal dari ijazah asli, bukan berarti begitu ya. Nah, kenapa? Karena pada detail-detail yang ada pada ijazah inilah yang saya secara independen, secara pribadi itu membuat saya menjadi tercengang waktu itu. Karena saya adalah peneliti perilaku, epidemiologi perilaku, neuroscience behavior, maka situasi di sini, di mana waktu itu Kompas TV ya, ini Kompas ya, ini salah satu media yang hadir, Kompas TV, yang memuat video live ya, dengan wawancara terhadap Dekan Dr. Sigit Sunarta, itu saya memperhatikan perilakunya, perilaku dari Dekan itu maupun perilaku dari para pejabat yang lain, dan bagaimana dia menyampaikan tentang ijazah tersebut. Ya, jadi sekali lagi ini saya pertegas kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami bertiga itu bekerja sesuai domain kami masing-masing. Ya, yang kemudian hasil penelitian kami selama 3 tahun ini kami bukukan dalam buku Jokowi White Paper. Ya, Mas Roy Suryo itu meneliti dalam domain beliau tentang telematika, keahlian telematika, kepakaran telematika. Rismon Syanipar itu dalam kepakaran digital forensik, dan saya dalam keahlian neuroscience behavior, perilaku ya. Ini supaya jelas betul ya bahwa kami semua itu tidak bekerja dalam operasi yang melintas keilmuan kami, walaupun memang kami ini multilinear ya, jadi panduannya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah spesimen ijazah Joko Widodo ya, yang secara ofisial pertama kali dikeluarkan. Nah, kemudian pada detail-detail ijazah ini, nah, tampak berbagai macam perilaku yang memang anomali ya, memang anomali begitu ya, anomali ya. Kenapa? Karena ada beberapa kesempatan sejak Joko Widodo itu menyampaikan bahwa beliau adalah mengaku sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM ya, di tahun 2017 pada reuni di UGM ya. Kemudian ada beberapa kali reuni-reuni berikutnya diadakan oleh yang bersangkutan. Seharusnya ya pada saat itu ada peluang atau kesempatan yang bersangkutan sendiri sebagai orang yang mengaku memiliki ijazah asli Jokowi, ijazah asli, mengeluarkan ijazah itu sendiri, ya. Tetapi justru yang mengeluarkan untuk yang pertama kali justru malah Dekan Kehutanan UGM, dan itu pun dalam bentuk fotokopi. Nah, detail dari fotokopi ini menarik ya, teman-teman, karena dalam fotokopi A3 itu, ya, ada lipatannya, ya, ada lipatannya. Ini kalau Anda dapat yang versi yang detail, itu Anda akan lihat bahwa ada lipatannya, ya. Ini perhatikan baik-baik, ada lipatannya, ya. Kemudian ada satu detail yang sampai dengan hari ini masih kami simpan, ya. Ada sebuah artefak, ya, yang sampai dengan hari ini kami simpan dan kami buka sekarang. Artefak itu adalah noktah pada logo Universitas Gadjah Mada, noktah pada logo Universitas Gadjah Mada. Yang dulu kami bersengaja sampaikan itu kemungkinan tumpahan kopi, tumpahan teh. Tapi sejalan dengan waktu kami tahu bahwa itu adalah bleberan dari tinta, bleberan dari tinta, ya, bleberan dari tinta. Ingat baik-baik ya. Jadi pada ijazah versi 2022 versi Dekan Kehutanan ada noktah bleberan tinta yang kemungkinan berasal dari logo UGM akibat tahun,
ya, ingat baik-baik. Nah, ini nanti akan kami sampaikan kepada ahlinya, ya, yaitu ahli yang juga menjadi ahli kami, yaitu Profesor Tono Saksono, karena beliau ahlinya bagaimana membuat yang digital, yang analog akan dikonversi dengan digital dan sebagainya, dan seterusnya ya. Ini nanti keahlian beliau nih. Mesinnya untuk memastikan apakah nokta ini betul-betul beleberan dari logo UGM, ya, atau oleh hal lain. Mesinnya menurut beliau ada di Belanda, ya. Nanti tinggal tunggu waktu saja untuk memastikan apakah nokta ini sesuai dengan dugaan kami bahwa ini adalah beleberan dari tinta logo UGM. Mengapa kami sampaikan sebuah hipotesis bahwa nokta ini adalah beleberan dari tinta logo UGM? Karena kami mendapatkan di tahun 2025 kami mendapatkan spesimen, ya, ijazah asli dari lulusan kehutanan UGM tahun 1985, ya. Ini kami melihat dengan mata kepala sendiri, kami pegang, kami cek, ya, dan kemudian beberapa kali juga kami uji. Tampak bahwa karena tahun 40 tahun, ya, maka logo UGM ini mengalami pemudaran, ya. Kemudian tintanya kemudian bleber. Nah, tinta yang bleber ini kemungkinan menghasilkan sebuah artefak yang berbeda-beda sesuai dengan bagaimana ijazah ini diperlakukan, ya. Ini adalah hal yang untuk pertama kalinya selama beberapa tahun ini kami sampaikan, ya. Nah, dikunci dulu ya bahwa spesimen ijazah yang dikeluarkan oleh Dekan Kehutanan UGM itu ada dua ciri utama, yaitu dia terlipat, ada tanda lipatannya, dan ada nokta beleberan tinta dari logo UGM, ya. Nah, kemudian spesimen yang berikutnya lagi, versi yang kedua, ini tadi versi 1 ya, berarti ya. Versi yang kedua adalah tanggal 1 April 2025 yang dikeluarkan oleh kader PSI yang bernama Dian Sandi Utama. Dan ini adalah spesimen kedua yang kami jadikan sebagai bahan penelitian. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Perhatikan baik-baik di sini. Tadi kami sampaikan ada dua ciri utama dari versi 1. Ada dua ciri utama dari versi 1. Yang pertama apa? Lipatan. Yang kedua adalah nokta beleberan tinta, ya. Nah, versi yang kedua keluar di tanggal 1 April 2025, tidak ada lipatan dan logo dalam keadaan bersih tanpa ada beleberan tinta. Artinya, hipotesis kami mengatakan bahwa dua spesimen ini berasal dari dua spesimen yang berbeda, ya. Jadi ini versi 1, ini versi 2. Berikutnya lagi ciri dari spesimen ijazah yang dikeluarkan oleh Dian Sandi adalah beleberan tinta. Ini beleberan tinta ya. Jadi bukan dripis karena rayap, bukan. Ya, ini beleberan tinta. Ya, bukan dripis karena rayap, beleberan tinta. Artinya, menurut Mas Roy dan Bang Rismon, ini adalah hasil dari print out. Jadi printernya yang bleber tintanya, ya, bukan karena rayap, ya, oke. Dan yang jelas adalah bahwa ini tidak ada beleberan tinta karena usia. Logo dalam keadaan bersih dan itu tidak wajar untuk logo yang usianya 40 tahun, ya. Kalau yang wajar, ya, pasti sudah mengalami pemudaran seperti ini, oke ya, oke. Jadi kita sudah mendapatkan versi 1 dan versi 2. Lalu kemudian muncul, ya, spesimen ijazah berikutnya pada saat presentasi Bareskrim oleh Dirtipidum waktu itu Pak Juhandani, ya. Ini di tanggal 22 Mei 2025. Ini adalah spesimen versi 3. Ya, spesimen versi 3. Ada dua ciri khas yang sama dengan versi 1. Ya. Pada yang dikeluarkan oleh
Sigit Sunarta, yaitu ada lipatan dan ada bleberan tinta. Ya, dan ciri yang ada di versi Dian Sandi yaitu ada bleberan tinta di bawah, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, jadi ini adalah versi 3. Ya, ini adalah versi 3. Anehnya, pada saat Pak Juhandani itu presentasi di layar, ya, ada 2 ijazah muncul. Ya, ada 2 ijazah muncul. Jadi pada saat itu kalau Anda membuka, ya, begini ya, layar besar, ya, yang tampak adalah fotokopi ini, ya, slide isinya fotokopi ijazah yang terpotong dan ada tinta bleber. Terus di pojokan itu tampak yang disebut sebagai adik ipar dari Joko Widodo yang menyerahkan spesimen yang dikatakan sebagai ijazah asli yang kemudian diklaim sudah diperiksa oleh puslapor, bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita zoom, maka kita lihat bahwa pada ijazah ini ciri khas yang ada pada Dian Sandi, yang ada pada ijazah fotokopi dari Bareskrim tidak ada ya. Ya, jadi tidak ada lipatan, tidak ada noktah, dan tidak ada bleberan tinta. Memang ada sedikit nokmah tertentu, ini memang sukar untuk kita pahami. Tapi ketika kemudian kami cek, nokmah ini beda dengan nokmah yang ada pada ijazah versi Dian Sandi, beda. Ya, nah, pertanyaan dari kami adalah, kalau memang Bareskrim sudah melakukan penyitaan, Pak Joko Widodo sudah melakukan penyerahan ijazah asli sebelum presentasi disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim di tanggal 22 Mei 2025, ya, mengapa Bareskrim mempresentasikan fotokopi ijazah ini dan mengapa Bareskrim tidak mempresentasikan ijazah ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar sekali. Jadi yang diuji oleh puslapor itu yang fotokopian ini atau yang katanya ijazah asli yang disita ini. Ya. Padahal dalam 1 hari semua masyarakat Indonesia yang melalui media televisi kita menyaksikan kemunculan dari 2 versi ijazah ini. Yang jelas sekali ini beda. Ya, kalau memang fotokopi ijazah ini berasal dari ijazah asli, maka ijazah asli ini akan ada noktah bleberan, ya kan? Ya, lalu pada fotokopi ijazah ini bleberan dari mana? Artinya apa? Artinya ini adalah spesimen ijazah yang berbeda. Ya, jelas ya. Jadi ada versi 3. 1, 2, 3 ya. Oke. Sekarang ada versi 4 dan 5 yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta. Versi 6 sebetulnya sudah ada. Yang kami saksikan, ya, kami bertiga tersangka bersama dengan para penasihat hukum kami yang hadir di sini, semua sama-sama menjadi saksi keluarnya spesimen yang diklaim sebagai ijazah asli Jokowi yang disita oleh Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025. Hanya 5 menit. Tapi pada 5 menit itu kami tidak diperkenankan memfoto, kami tidak diperkenankan men-scan, apalagi menyentuhnya. Maka tapi kami pastikan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya pada waktu tanggal 15 Desember 2025 itu bukan ijazah yang diperlihatkan oleh dekan, bukan ijazah yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, bukan juga ijazah yang kelihatan sepintas yang dipegang oleh adik ipar Joko Widodo tanggal 22 Mei 2025, bukan juga ijazah yang dipresentasikan oleh Dirtipidum, bukan. Ya, kami bisa pastikan apa
yang bisa kami pastikan sesuai dengan apa yang diklaim dikatakan oleh pengacara dari Egy Sujana, Ibu Eli Danetti. Beliau mengatakan pada ijazah itu ada watermark, ada emboss. Ya, ingat baik-baik. Bu Eli Danetti sebagai salah satu saksi yang mengikuti gelar perkara khusus 15 Desember 2025 secara jelas menyatakan ada watermark dan ada emboss. Kalau memang ijazah yang ditampilkan pada saat gelar perkara khusus 15 Desember 2025 itu adalah ijazah yang ada watermark dan ada emboss, maka jelas bahwa ijazah itu bukan ijazah versi Dian Sandi. Bukan. Karena ijazah versi Dian Sandi tidak ada watermark dan tidak ada emboss. Ya. Kemudian, dan juga bukan ijazah yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta yang digunakan oleh Joko Widodo untuk mendaftarkan diri sebagai presiden pada pemilihan tahun 2014 dan tahun 2019. Ya, keduanya tidak ada watermark, tidak ada emboss. Oh, mungkin karena fotokopian kali, Dokter Tifa. Bukan, kami uji ya dengan ijazah asli yang dimiliki oleh almarhum Bambang Rudi Harto. Ya, Anda melihat ya, di situ pada sekitar bulan September kami umumkan bahwa kami mendapatkan spesimen asli, ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Bentuk ijazahnya seperti ini, kami saksikan dengan mata kepala sendiri, sudah kami uji. Ya, ijazah ini jelas ada watermark yang sangat rapi dan ada emboss ya. Ada emboss cap ceklok untuk mengunci tanda tangan dari rektor. Nah, kami uji. Ya, kami uji. Kalau seandainya ijazah ini kami fotokopi berulang kali, ya, kami fotokopi, ya. Kami uji, ya, setelah difotokopi berkali-kali, ya, fotokopinya lagi difotokopi. Apakah watermarknya hilang? Apakah embossnya hilang? Ternyata tidak. Ya, ini adalah hasil fotokopi yang kesekian kali dari fotokopi. Watermark tetap ada, embossnya tetap ada. Ya, jadi artinya bahwa ijazah, fotokopi ijazah yang dikeluarkan oleh KPU 2014 dan KPU 2019 tidak ada jejak watermark sedikit pun dan tidak ada jejak emboss sedikit pun. Ya, artinya kuat dugaan bahwa ijazah yang digunakan untuk kemudian difotokopi ini bukan ijazah asli. Ya, ijazah tanpa watermark dan ijazah tanpa emboss, keduanya. Ya, itu ciri yang harus. Jadi artinya dari sini sudah ada 6 versi. Kita tunggu versi yang ke-7 dan ke-8 dari KPU Surakarta dan dari KPU Jakarta. Nah, secara ilmu neuroscience di sini terlihat ya bahwa memang ada perilaku yang saya nyatakan pada beberapa waktu yang lalu. Ini adalah perilaku yang disebut sebagai ilusi transparansi. Kelihatannya transparan ya pada saat tanggal 20 Oktober 2022 transparan Dekan Kehutanan menunjukkan ijazah Joko Widodo, kemudian transparan lagi Dirtipidum menunjukkan ijazah tanggal 22 Mei 2025, transparan lagi Dian Sandi menunjukkan ijazah asli yang kemudian dinyatakan sendiri oleh Pak Joko Widodo bahwa betul Dian Sandi itu menunjukkan ijazah asli pada salah satu video. Kemudian juga di KPU, ini semua adalah sebuah ilusi transparansi. Kita dipaksa untuk meyakini bahwa semua versi dari ijazah tersebut adalah asli. Padahal kalau setidaknya ada 6 versi dari ijazah ini keluar, berarti kita bisa berhipotesis bahwa salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5, salah 6, semuanya palsu. Ya, jadi tidak ada satupun yang identik dengan ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985.
Ini yang sangat penting. Jadi ini adalah ijazah asli lulusan kehutanan UGM tahun 1985, tapi namanya bukan Joko Widodo. Namanya adalah Bambang Rudiharto. Ya. Oke ya. Baik, itu mungkin nanti akan ditambahkan oleh Mas Resur, ya silakan Mas. Nanti saya terus lihat lagi apa yang. Baik. Ntar saya penekanan ya, ya. tekanan dulu. Jadi kawan-kawan semua, ini penekanan ya. Ada dua institusi resmi yang menyampaikan spesimen ijazah Jokowi. Satu, Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei. Dua, Komisi Pemilihan Umum karena putusan dari Komisi Informasi Pusat. Dua institusi tersebut ternyata ijazahnya berbeda. Ini soal yang serius, karena kalau ijazahnya itu memang asli, harusnya sama. Ya. Dan ini soal yang juga luar biasa seriusnya, karena kok bisa dua institusi ini menyampaikan sebuah spesimen yang berbeda. Nah, ini soal serius. Kalau penyidik Bareskrim atau penyidik Polda Metro Jaya mau serius, inilah saatnya kita menggeser kembali permainan, bukan pada pencemaran nama baik, bukan pada penghinaan, bukan pada fitnah, bukan pada ujaran kebencian, tetapi pada inti pokoknya, yaitu apakah ijazah Jokowi yang digunakan untuk wali kota, gubernur, dan presiden 2014-2019 itu asli atau palsu. Kami meyakini 99,9% palsu. Ya. Itu tambahannya. Silakan. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, saya nambahkan saja, mungkin nggak terlalu panjang karena tadi sudah sangat detail yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Tapi saya ingin sampaikan penegasan juga. Jadi kalau saja apa yang dikatakan Pak Komjen Pol pengawiran Pak Ugroseno tadi memang benar, ya gitu, artinya dijalankan dengan benar, maka SP3 yang namanya surat perintah penghentian penyidikan, yaitu diambil suratnya, ya selesai. Jadi tuyulnya ada 8, ya, ini tuyulnya cuma 2. Jadi karena tuyulnya cuma 2, maka ini aneh, ya gitu. Maka ini sekali lagi dulu ada kiasan yang sampai oleh sahabat kita dari Bon Jowi, Pak Lukas Suwarso, 2 tuyul menuhi jin ifrit. Ya. Saya nggak tahu yang disebut 2 tuyul itu siapa, jin ifritnya siapa, ya. Tanya ke pembuat kartu begini, ya. Nah, ini intinya yang ingin kami sampaikan. Jadi yang disampaikan tadi adalah apa? Kami sebenarnya sudah mencurigai sejak lama. Makanya kami tuliskan dalam bentuk tulisan ilmiah yang akhirnya sudah diuji oleh beberapa dokter dan juga profesor. Ada Dr. Ahmadi, ada Profesor Tono Saksono, ada Profesor Kim Samsudin, ada juga Profesor Jainal Mutakin, ada juga misalnya Prof. Henry Subiakto dalam buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Ada memang beberapa spesimen ijazah yang berbeda-beda. Saya nanti akan tambahkan bukan hanya soal ijazah. Dan ini yang mungkin akan saya tampilkan karena itu yang kami lihat sebagai primary evidence atau bukti primer yang kami pegang sendiri, kami sentuh sendiri, dan bahkan kami terima langsung dari pejabat yang berwenang. Maka saya ingin ulangi sedikit, mereview sedikit. Ini yang disebut tadi penampakan ijazah Jokowi, ya, tanggal 24 Oktober 2022. Websitenya masih ada sampai dengan sekarang, ya, saya nggak perlu bacakan di situ, ya, itu ada. Jadi ini memang resmi. Artinya apa? Artinya tidak terkena pasal 32 dan 35. Karena yang menampilkan adalah Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarta. Dan itu ditampilkan waktu itu. Itu kenapa kami belum bergerak melakukan penelitian, ya. Karena apa? Ini masih berupa fotokopi hitam putih. Jadi ini yang saya tambahkan dari Dr. Tifa. Karena hitam putih, kami belum bisa memeriksa yang namanya tekstur, kami belum bisa memeriksa beda warna. Kami, ya, tapi secara perilaku, Dr. Tifa sudah mengamati bagaimana perilakunya Dr. Sigit Sunarta, perilaku orang-orang yang ada di belakang ini, itu udah kelihatan mereka. Dan waktu itu pun sebenarnya kelihatan bagaimana gaya dia menunjukkan. Sempat dua dia juga menunjukkan dalam video itu ada ijazah yang disebut-sebut miliknya almarhum Hari Mulyono waktu itu. Jadi waktu itu kenapa Dr. Tifa sudah melihat perilakunya. Dan baru kami meneliti itu ketika seseorang kader PSI, nah ini saya tampilkan utuhnya. Kalau tadi Dr. Tifa menampilkan potongannya, saya tampilkan utuhnya. Tanggal 1 April 2025, dia tulis buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya ulas upload pada UTAS. Jadi ini peristiwanya mirip-mirip tahun ini, mirip-mirip sekarang ini, mendekati bulan suci Ramadan. Karena dia tulis, biar kalian tenang,
lebarannya, ya. Ini saya upload yang asli. Dia terus yang asli ini. Tapi di sini jelas betul, karena ini dari foto. Persis tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa, saya kuatkan lagi. Dan itu juga statementnya Dr. Isman. Karena ini pakai kamera di potret, harusnya namanya emboss, yang namanya watermark nampak. Kalau memang di situ background kita juga nampak. Tapi ini tidak tampak sama sekali. Kenapa tidak tampak? Saya sudah uji dengan menggunakan proses yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kemudian dengan proses namanya Luminance and Gradients. Ini Luminance and Gradients. Luminance and Gradients itu tampak reliefnya. Tidak ada yang namanya watermark, tidak ada yang namanya emboss. Ya, bahkan salah seorang kader, bukan kader ya, pendukung berat dari Jokowi, dari Joman, Andi Aswan namanya, berani menampilkan, dan maaf saya ulangi dengan garis tegas, berani berbohong di depan publik, di depan salah satu TV, ada mikrofonnya di sini, ya, Ayus, pada tanggal, nggak boleh sebut Ayus ya, nggak boleh, ya. Ada saksinya, Dr. Refli Harun juga ada, pada tanggal 18 Oktober, saya sendiri pada tanggal 19 November, saya 25 November, itu adalah sama dengan Dian Sandi tadi, tapi dia bilang itu scan asli. Scan asli, dia bohong. Kalau scan asli, harusnya pada histogramnya juga berbeda. Ini histogramnya sama dengan yang punyanya Dian Sandi. Ini sangat ilmiah ya. Dan ijazahnya sudah disita pada tanggal 23 Juli. Jadi karena dia tampilkan ini pada tanggal 25 November, dia dapat ijazahnya dari mana? Itu kan kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Nah, kalau dia lihat, inilah yang ditampilkan oleh saudara Andi Aswan. Ya. Kenapa ini saya katakan palsu? 99,9% palsu. Ini ijazah ini tadinya miring, ijazahnya Dian Sandi ini. Maaf. Sama dengan ini. Hanya saja kemudian ditarik-tarik sama dia. Kanan kirinya ditarik sehingga apa? Logonya jadi meletot. Ini meletot namanya logonya ya. Pating meletot. Jadi ini kami selaku alumnus UGM marah betul. Ada orang namanya Andi Aswan, bukan lulusan UGM, merusak logo yang sudah dibuat oleh RJ Katamsi. Logo UGM itu dibuat oleh Pak RJ Katamsi, seorang seniman dari ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia atau Institut Seni Indonesia sekarang. Kemudian disempurnakan oleh Prof. Muhammad Adnan pada tahun 93. Sekarang jadi bulat logo. Dulunya seperti ini. Dan ini menjadi rusak, meletot ini. Teman-teman bisa lihat logo yang asli seperti ini. Dan ini untuk pertama kali yang saya tampilkan juga yang asli. Karena tadi Dr. Tifa menampilkan ini, saya tampilkan lebih sempurnanya. Ini nampak tidak di pixel. Siapa nama orangnya, fotonya kayak apa, ini pertama kalinya saya tampilkan. Ya, jadi artinya apa? Artinya orangnya jelas, almarhum Bambang Rudiharto. Ini atas kebaikan kita ahli warisnya, Pak Rujito. Jadi kita sekaligus berdoa, semoga Pak almarhum Bambang Rudiharto tenang di sisinya, dan beliau sangat membantu kita. Yang ingin saya sampaikan teman-teman, perhatikan watermarknya, jelas banget ini watermarknya. Perhatikan embossnya. Jelas banget nih embossnya. Apapun kalau itu asli, ya memang asli, nggak akan bisa dipalsukan. Kalau memang palsu, ya memang palsu. Dan ini adalah yang sudah ditampilkan juga pada sidang citizen lawsuit di Solo, ya beberapa waktu yang lalu oleh yang bersangkutan sendiri, oleh Pak Rujito, selaku adik dari almarhum Bambang Rudiharto. Tapi ini pun besok tanggal 18, 2 hari lagi, akan saya tampilkan kembali di Solo dengan analisisnya. Saya insya Allah bersama Dr. Ismon Hasilan Sineper akan sama seperti Pak Ugro, yang Pak Ugro juga waktu itu menampilkan di Solo. Ini bukan fotonya Jokowi yang tadi itu, ya, karena ini Pak Ugro sendiri melihat, memperbandingkan Jokowi nggak kayak gini gitu dulu. Dan beliau itu adalah berpengalaman 35 tahun loh, sebagai seorang aparat negara. Jadi penyidik juga sudah pasti sangat hafal. Orang kecilnya kayak apa ya Pak Ugro, ya, besarnya kayak apa juga pasti tahu, nggak akan bisa berbeda. Dan hari ini yang juga saya tampilkan, saya bocorin dikit. Apa yang nanti akan saya tampilkan di Rabu adalah tentang skripsi. Skripsi adalah ini yang namanya primary evidence, yang kami terima langsung bertiga, saya, Dr. Tifa, Dr. Ismon, langsung dari Wakil Rektor UGM 1, ya, yaitu Prof. Mening Udasworo, dan Wakil Rektor UGM 4, Dr. Ari Sujito. Ya, kami terima langsung bentuk skripsinya, dan kemudian kami uji halaman-halamannya, dan ini jelasnya. Nah, ini untuk pertama kalinya juga saya tunjukkan. Kayak gini nih skripsinya.
Ya, artinya apa? Ini dalam ukuran asli skripsinya. Saya foto dengan kamera profesional. Hasilnya bukan berupa JPEG. Kalau teman-teman yang tahu teknik pasti tahu. Ini bukan Joint Picture Expert Group, tapi ini RAW. Ada raw material yang sangat tajam, sangat dalam. Itu gunanya untuk proses identifikasi. Apa bedanya RAW dan JPEG? Kalau JPEG itu sudah terkompresi. Kalau RAW masih aslinya, sehingga dia akan nampakkan warna aslinya. Kalau teman-teman mau pakai handphone, itu akan lebih bagus dari aslinya. Kalau dipotret dengan RAW, hasilnya kayak gini. Ini adalah kertas yang sangat indah. Kertas baru. Karena ini sudah dicetak dengan mesin cetak baru. Pakai inkjet ini. Padahal mesin inkjet itu belum ada di tahun 85. Adanya adalah tahun 85 adalah mesin ketik ini. Teman-teman bisa lihat. Kertasnya saja beda. Kertas sebelah kanan sudah kusem atau belawus dalam bahasa daerah. Kertas sebelah kiri masih tampak baru. Dan itu di skripsi yang sama, logis tidak? Dalam satu skripsi ada kertas yang berbeda. Kertasnya saja beda. Dan paling beda lagi adalah ketiknya. Di sebelah kanan ini mesin ketik. Ini adalah skripsi asli milik someone yang kita tidak tahu milik siapa. Sebelah kiri dituliskan Joko Widodo 1681 KT. Dan ini di print. Ini ketikan. Dan yang lebih lucu lagi, ini Sri Mulat saja kalah lucu. Ya. Di sebelah kanan yang asli, Pak Bro, ini nama pertama yang ditulis sebagai ucapan terima kasih adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini tembusnya adalah bulan November tahun 85. Betul. Ahmad Sumitro, bulan November masih doktor. Sebelah kiri, ini sudah ditulis Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro baru dikukuhkan menjadi profesor bulan Maret 86. Jadi kalau bulan November sudah ditulis profesor, kalau kita sendiri malu, meskipun ada termul-termul yang menyatakan Prof sudah dapat SK-nya, mana SK-nya? Tunjukkan ke saya. Nggak ada, hanya bilang aja itu sudah tuh. Bahkan rektor pun berani mengatakan itu, tapi nggak ada buktinya. Dan kalaupun sudah terima SK, belum pidato pengukuhan, saya tantang sekarang. Coba mana profesor yang berani nulis gelar profesor sebelum pidato pengukuhan? Nggak ada. Kita saja nggak berani nulis gelar doktor sebelum saya lulus dulu. Kandidat dokter aja mungkin takut-takut orang lain saya nyebut dokter tiba kandidat dokter boleh, saya orang lain yang nyebut. Tapi dokter tiba menuliskan kandidat dokter pasti malu-malu atau nggak berani gitu loh. Walaupun sudah kandidat dokter gitu loh. Jadi artinya itu etika kita. Artinya teman-teman semua, ini adalah fakta yang besok tidak terpatahkan, tidak terbantahkan. Besok akan saya tampilkan pada sidang Citizen Lawsuit di Solo pada hari Rabu tanggal 18. Yang malam harinya saya masih ada di TV ini, tidak perlu sebut TV-nya ya. Nggak boleh. Ya. Jangan sebut Ayus. Jangan sebut Ayus, jangan sebut Ayus suara. Ya. Malam harinya. Siangnya ada di Solo untuk sidang, malam harinya ada di Head to Head CNN. Nggak boleh aja. Nggak boleh sebut CNN lagi ya. Ya. Nggak ada. Jadi itu teman-teman semua. Jadi artinya kalau ingin saya katakan adalah kalau orang itu mau berbohong, ya tetap bohong Pak Ugro. Orang itu mau menampilkan tidak benaran, Pak Jagir, ya tetap tidak benar. Orang itu mau menampilkan palsuan, ya Pak Laksamana, tetap artinya apa? Artinya orang itu tetap boncos. Jadi kalau mau bohong ya boncos ya. Ini kata-kata ini sering diucapkan oleh Mas Hersu sama Mbak Agi pada off the record ya, boncos ya, sekali boncos tetap boncos, sekali kita benar insya Allah tetap benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ya, silakan. Ini saya ingin menambahkan sambil menunjukkan bahwa ilmu kami itu berpadu menjadi satu, sehingga kami bisa menunjukkan ini semua. Jadi Mas Roy dan Bang Rismon itu meneliti benda matinya. Saya meneliti benda hidupnya. Ini saya berikan contoh ya. Dari ketika tanggal 22 Mei 2025 ya, Bareskrim Mabes Polri itu sengaja menunjukkan dua ijazah yang berbeda di hari yang sama ya. Satu adalah spesimen ijazah yang ditampilkan pada slide, dan satu lagi adalah
yang disebut sebagai ijazah asli yang diserahkan oleh adik ipar Joko Widodo. Ya. Nah, ini ada pada satu frame. Iya, satu. Ya, ini hanya ahli perilaku yang bisa melihat dan bisa membuat pertanyaan. Pertama adalah, mengapa Bareskrim sengaja menampilkan dua ijazah yang berbeda? Apakah mereka tidak memahami? Saya rasa tidak mungkin. Sebab ya, ilmu yang saya gunakan untuk meneliti perilaku Joko Widodo yang terkait dengan ijazah ini adalah ilmu yang diajarkan di CIA, diajarkan di FBI, diajarkan di Badan Intelligence Polisi. Jadi ini ilmu saya itu bukan ilmu goib, ilmu yang sangat biasa. Oleh karena itu maka saya pun juga berpikir bahwa Bareskrim, Mabes Polri itu pasti juga punya ilmu tersebut atau tidak-tidaknya memahami. Oleh karena itu maka pertanyaan saya ketika di tanggal 22 Mei 2025 adalah, mengapa Bareskrim sengaja menunjukkan dua spesimen ijazah Joko Widodo yang berbeda? Ini adalah sebuah pertanyaan misteri. Bisa terjawab kalau ternyata Bareskrim tidak paham. Ya, kalau Bareskrim Dirti Pidum Johandani itu tidak paham bahwa dia menunjukkan dua spesimen ijazah yang berbeda. Nah, itu terjawab. Oh, berarti polisi tidak profesional. Tetapi saya meragukan itu. Karena itu saya berpikir, apakah sebetulnya Bareskrim itu memberikan clue kepada kami sebagai peneliti untuk meneliti lebih lanjut? Sebab pada hari yang sama, di mana Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik, ya, pada saat yang sama muncul, di hari yang sama, di detik yang sama muncul dua spesimen ijazah yang berbeda. Ini yang sangat menarik. Nah, kemudian saya ingin berikan sebuah teka-teki kepada seluruh netizen, ya, supaya bisa bersama-sama dengan kita untuk belajar. Ya, pertama adalah pada saat kemunculan spesimen pertama kali di tanggal 20 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, jejak digitalnya masih ada. Dekan Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunata, itu menunjukkan fotokopi ijazah Joko Widodo yang dia sebut sebagai fotokopi ijazah Joko Widodo. Ya, ya, fotokopi ijazah Joko Widodo. Ya, tetapi dia tidak detail, dia tidak lihat detailnya. Ini adalah fotokopi, bukan dari ijazah asli. Sebab kalau ijazah asli, ya, tidak mungkin disimpan dalam keadaan terlipat, ya kan? Nggak mungkin ada satu orang pun di muka bumi ini yang menyimpan ijazahnya itu dalam keadaan terlipat, sehingga ketika ditampilkan oleh Dekan Kehutanan UGM itu, dia mendapatkan fotokopi ijazah yang terlipat. Itu sungguh tidak masuk akal. Nah, makanya nih memang perlunya ahli perilaku itu diperbantukan di kepolisian, ya Pak Jenderal Grosena, ya. Untuk hal-hal seperti ini tuh kita bisa melihat. Sehingga seharusnya di tanggal 22 Mei 2025 yang muncul adalah pernyataan bahwa kami akan mengundang Dr. Roy Suryo, Dr. Rizwan Syanipan, dan Dr. Tifa untuk membantu kami memecahkan misteri ijazah Joko Widodo. Harusnya kepolisian, Bareskrim, Mabes harusnya mengatakan seperti itu. Bukan kemudian malah di tanggal tersangkakan kami dan mengikuti, mengekor begitu saja apa yang dimaui oleh Joko Widodo. Ya. Iya, ini menarik ya. Tadi saya mau kasih kesempatan pada Pak Muryono Ahin spill gugatan yang mau dilakukan oleh Purnawirawan TNI. Ya. Tetapi di samping saya masih ada Pak Ugroseno yang harus mempertanggungjawabkan perilaku adik-adiknya. Karena bagi kami ini agak aneh. Barang semudah itu dalam proses penyelidikan dan mungkin naik ke penyidikan di Bareskrim Mabes Polri mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu, kok tiba-tiba dikatakan tidak cukup bukti dan tiba-tiba disimpulkan bahwa ijazah itu palsu, padahal rasanya dari presentasi Dr. Tipa dan Mas Roy mudah sekali kan untuk mengetahui bahwa muncul spesimen yang berbeda.
Nah, saya minta pertanggungjawaban Pak Broseno. Kalau enggak ya kita tuntut. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pernah saya katakan bahwa dalam suatu laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan dugaan perbuatan pidana itu di pasal 1 hukum acara pidana memang tertulis laporan dan pengaduan. Nah, laporan itu biasanya berkaitan dengan delik umum, tapi kalau pengaduan berarti delik aduan di situ. Jadi bukan Dumas. Ya. Setelah ada Dumas pengaduan masyarakat, sebetulnya ini juga lahir untuk masyarakat yang ingin melaporkan tentang perilaku menyimpang dari anggota kepolisian. Ya, itu biasanya dilaporkan ke Propam atau ke Irwasum. Itu Dumas namanya. Nah, Dumas atau pengaduan masyarakat ini mulai masuk ke reserse, yaitu setelah ada Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Nah, saya mengkritisi waktu itu penyidikan tidak pidana sudah diatur di hukum acara pidana, mengapa ada peraturan Kapolri yang menyebutkan tentang penyidikan tidak pidana? Seharusnya peraturan Kapolri itu mengacu kepada peraturan Kapolri tentang penangkapan, penahanan, kemudian pemanggilan saksi dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, karena ini digunakan Dumas, sehingga laporan TPWA tadi di Bareskrim tidak diterima langsung menjadi laporan berita, tapi menjadi pengaduan masyarakat. Ini yang harus diperbaiki untuk Polri ke depan nanti. Setiap masyarakat yang melaporkan berkaitan dengan dugaan tidak dugaan ya, tidak pidana, ini harus dibuatkan laporan polisi. Kalau setelah ada laporan polisi, harus ditindaklanjuti dengan surat perintah dimulai penyidikan. Nah, surat perintah dimulai penyidikan itu nanti bisa ditindaklanjuti lagi dengan surat panggilan, bukan undangan klarifikasi, bukan. Ya. Kemudian ada surat penyitaan, surat perintah penyitaan, surat perintah penggeledahan dan sebagainya. Administrasi penyidikan itu harus jelas. Ya. Kemudian kalau ada pemeriksaan laboratorium forensik, seperti tadi katakan ada peraturan Kapolri-nya, yaitu harus lengkap dokumennya. Ya. Lalu dimintakan pemeriksaan laboratorium forensik, minta ahli untuk memeriksa seperti itu. Sehingga yang dalam ke depan nanti Komisi Percepatan Reformasi bisa melihat hal ini sehingga pelayanan-pelayanan kepada publik yang berkaitan dengan dugaan tidak pidana tidak lagi terjadi hal-hal seperti kemarin berkaitan dengan dugaan ijazah palsu tersebut. Ya. Termasuk pemahaman pasal-pasal yang ada dalam buku ke-1 KUHP itu juga harus didalami, ya. Sehingga masyarakat kalau bertanya apapun tentang masalah dugaan tidak pidana, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana prosesnya, itu bisa dijawab sesuai dengan undang-undang baik tentang KUHP maupun hukum acara pidana seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini ada perubahan ke depan bagi Polri yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih. Ya, ini the last but not least, ini ada sejumlah purnawirawan TNI, mulai dari Majen, Brigjen, Laksamana, kemudian Marskal, itu berencana mengajukan gugatan semacam lawsuit terhadap perilaku abuse of power dari penyidik. Jadi bersiap-siaplah bahwa masyarakat tidak tinggal diam menyaksikan penyidik dalam tanda kutip dengan semena-mena, dengan semena-mena mengenakan pasal-pasal yang tidak masuk akal, pasal yang menyebabkan ancamannya 12 tahun penjara. Padahal kita tahu terlalu banyak bukti untuk mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Dan mereka yang sudah melakukan penelitian ini pernah dipanggil sebagai ahli untuk dimintai keterangannya di kepolisian kalau memang dibutuhkan dalam pencarian alat bukti atau barang bukti. Jadi ini ada Pak Laksamana Pertama Muryono Aladin. Silakan Pak Mur. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman rekan media yang kami hormati, saya datang kemari itu sebenarnya mau menuntut
menuntut Bung Refli sama RRT. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu kami dengar Bung Refli katanya masuk angin dan RRT menyerah. Makanya saya datang. Kami sendiri dari EPP TNI, dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak percaya. Karena kami sangat yakin integritas dari Bung Refli dan integritas apalagi dari RRT ini yang luar biasa sebagai pejuang kebenaran. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita tahu persis bahwa sebenarnya rakyat kita dibikin bodoh semua oleh namanya mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bayangkan, berskemanya yang kita tahu, masalah apapun, kejadian apapun bisa segera diungkap hanya dalam beberapa waktu yang singkat. Ini masalah ijazah, namanya ijazah Jokowi sampai dengan 6 versi ya. Iya. 8 versi. 8 versi ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Tiva. Ini kita jadi bertanya-tanya. Pertama, kita yakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu. Yakin, bukan hanya 99,99%. Mungkin 1000 berapa kata Dr. Rismond? 11.000 triliun. 11.000 triliun. Yakin. Dan kita percaya pada para 3 orang peneliti kita, pejuang kebenaran itu, yang telah meneliti sekian tahun dan yakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Kenapa sih tidak langsung aja tunjukkan memang ijazah palsu? Mungkin ada cara lain kita beri maaf atau apa gitu. Tapi tidak bikin seluruh rakyat Indonesia jadi ikut bodoh, ikut bego semua, jadi ikut gila semua. Terus terang, ini nggak masuk akal. Ijazah kok sampai 8 versi masih belum bisa menentukan apakah ijazah itu palsu atau ijazah asli. Iya. Ini sudah menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kedaulatan hukum kita sudah dirampas ya oleh penguasa. Iya. Terutama pada era Presiden ke-7 Joko Widodo. Dirampas atas kendali siapa? Oligarki. Di belakang ini pasti ada oligarki. Ya. Oleh karena itulah beberapa waktu lalu tanggal 10 Februari 2026 kami semua telah mendeklarasikan suatu agenda pergerakan perjuangan rakyat, yaitu gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ini salah satunya nih kedaulatan hukum. Ya. Kelihatan sekali kedaulatan hukum kita sudah dirampas. Kita semua kasihan 3 orang ini yang betul-betul sebagai pahlawan kita, pahlawan kebenaran malah ditersangkakan. Betul-betul kasat mata, ini adalah tindak kriminalisasi kepada warga negara. Oleh karena itulah kami pada kesempatan ini juga meyakini bahwa tidak mungkin Bung Refli masuk angin dan tidak mungkin juga RRT menyerah. Kami dari EPP TNI mendukung terus sampai dengan kita yakin betul dan kita buktikan, dan kita yakin kalau itu palsu, tapi kita buktikan kepada masyarakat dan kepada para termul bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah palsu. Oleh karena itulah kami dari FPTNI mengajukan gugatan warga negara. Citizen Notice yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan ini sudah ditandatangani oleh sekian jenderal. Ya, artinya jenderal itu ada jenderal, ada yang masyarakat, ada Laksamana. 17 anggota dari FPTNI menandatangani. Ini apa artinya? Kami mendukung dari gerakan dari RT yang di bawah kendali dari Bung Refli. Kami mendukung penuh supaya betul-betul kita bisa menguak, ya, bisa meyakinkan kepada Barreskrim, meyakinkan kepada Jokowi bahwa percuma kalau kalian bohong, percuma kalau kalian itu tipu-tipu kita, karena kita lebih pintar. Amin. Karena semuanya adalah peneliti dan semuanya lulusan UGM. Saya juga UGM. Iya. Saya juga UGM. Dan malu besar, ya. Kami malu
benar-benar malu karena perbuatan dari rektor UGM demikian rupa ikut mendukung. Jadi memang Jokowi ini membuat semuanya jadi pembohong. Jadi ingatlah, kebenaran itu tidak pernah bisa kalah tapi tidak bisa salah. Ya. Ya, jadi kebenaran itu bisa kalah tapi tidak pernah salah. Ya, jadi ini kita yakini bahwa kita adalah di jalan yang benar dan kita bisa mengungkapkan segala satunya ini adalah dengan mempersembahkan kebenaran abadi, kebenaran yang sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Demikian Bu Refri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mur, kawan-kawan semua. Saya tadi tidak sopan karena tidak memperkenalkan Bala RRT. Ini ada Mary. Mary ini pendukung garis keras perjuangan mengungkapkan kebenaran oleh RRT. Di sampingnya ada Ramdan Shah, di sampingnya lagi ada Pak Mulyadi, di sampingnya Pak Joni Silalahi, ada Pak Al-Ghatiri, ya, manusia yang paling kuat di Republik Indonesia. Ada Pak Jagir, ya kita bilangnya Bang Jagir, Jahmada Girsang namanya. Kemudian ada siapa lagi yang hadir? Ada Fadli Nasution tadi, ada Aziz Januar, ada Robert Suhartono, ada Om Patrick, pendukung garis keras juga, ya. Jadi itu yang press conference kita, dan ada 3 kesimpulan besar ya yang ingin saya sampaikan. Pertama, sekali lagi RRT tidak minta restoratif justice. Ya. RRT tidak menyerah. RRT tidak masuk angin. RRT tidak minta maaf ke Solo, tidak mau sowan ke Solo. Tetapi yang kita tuntut adalah penghentian penyidikan demi hukum. Karena proses penyidikan baik di Barreskrim maupun Polda Metro Jaya sudah melanggar hukum, baik undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang. Yang kedua, spesimen ijazah Jokowi yang tampil di publik itu berbeda-beda. Ya. Ada beberapa versi, termasuk antara Barreskrim dan KPU. Itu soal yang serius karena dikeluarkan sama-sama institusi yang resmi. Satu Mabes Polri dan satunya KPU. Barreskrim dan Dekan UGM itu beda. Ya, Barreskrim dan Dekan UGM juga berbeda. Yang ketiga, kita mau menggeser permainan ini pada kasus semula. Iya. Yaitu pembuktian ijazah, apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Versi RRT sudah jelas 99,9% palsu. Jadi bukan pada hal-hal lain yang merupakan pinggiran, yaitu pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Siapapun yang tahu hukum paham bahwa yang namanya pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, dan lain sebagainya, itu adalah pinggiran dari masalah utamanya. Masalah utamanya adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Karena itu kami menantang Jokowi dan teman-temannya untuk membuktikan di citizen lawsuit apakah ijazah mereka palsu atau asli. Dan kami menantang Barreskrim Mabes Polri untuk membuka kembali kasus ini agar kemudian masyarakat bisa paham bahwa memang ada ijazah palsu tersebut. Karena kami meyakini terlalu banyak bukti-bukti yang bisa disodorkan ke Barreskrim Mabes Polri untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Itu saja. Saya membuka kesempatan untuk pertanyaan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada akan ditutup. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Tidak ada pertanyaan. Ya? Oke. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir dan sabar mendengarkan press conference terlama mungkin dalam jagat ini 1 jam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.